dasar itu bagus ya, tapi nggak bisa kita gunakan serta merta apa adanya, kosongan itu tadi. Tetap harus kita sebagai manusia kita yang memiliki peran paling besar di situ untuk menentukan bahwa konten itu akan digunakan atau tidak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanyakan dari kaum Bapak mungkin akhwat? Kayaknya solihat semuanya di sini ya, karena suara mereka itu kan ini ya, apa namanya, aurat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menanyakan tentang yang digunakan mungkin pada guru ataupun siswa. Misalnya tadi ada misalnya tugas menggunakan seperti utamanya Bapak tadi yang matematik. Nah seperti itu kita sebagai guru kan langsung menilainya ini hasil dari atau hasil dari sendiri. Nah itu kita mungkin bisa memberi wawasan yang luas dalam kita menilai yang tentang hasil anak mungkin hasil dari pemikirannya anak sendiri seperti itu. Contoh lain mungkin dalam yang tadi karena membuat PPT itu kadang anak buat tapi yang di situ langsung dibuat aja ya gitu. Kalau saya biasanya anak suruh presentasi nanti ditanya dari situ bisa kita lihat oh anaknya memang hanya bisa jadi tapi nggak tahu di situ apanya ya gitu. Mungkin memberi wawasannya juga lagi kepada kita dulu untuk menilai anak yang hanya mungkin ngambil saja dari itu dari hanya seperti itu. Terima kasih. Jadi setelah ini pertanyaannya cukup ya biar 15 tahun bisa. Pertanyaannya cukup, tapi saya mau melempar pertanyaan untuk dijawab. Coba Bapak Ibu saya minta bantuannya, barangkali Bapak Ibu ada yang punya pengalaman. Bagaimana mengatasi permasalahan yang tadi disampaikan Bu Safitri? Yes. Ada yang bisa membantu saya? Tergantung kasihan nanti kan. Harus diberikan kepastian. Enggak, barangkali ada yang bisa memberikan pencerahan solusi. Biasanya Bapak Ibu yang lebih senior ini pengalamannya banyak. Moga yang di belakang barangkali mau mencoba. Karena ini sangat perspektif dari masing-masing personal, jadi sangat tergantung dari kita. Bisa jadi masing-masing kita menggunakan cara yang berbeda, karena kan gaya komunikasi, gaya bahasa, gaya bicara, pendekatan persuasif ke siswa adik itu kita masing-masing orang itu berbeda. Ini sangat tergantung dari. Mungkin ada lagi menurutnya ada yang bisa membantu. Enggak? Dari yang tadi. Tapi bukan saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya juga nih tentang pengalaman tadi apabila ada siswa yang menggunakan AI itu ya. Kita gini cara penilaiannya. Si anak tadi biasanya kalau yang tidak menggunakan ya pemanfaatan IT tadi itu biasanya bahasanya berulang-ulang. Bahasa si anak loh. Terus kalau memang ini mirip-mirip dengan AI gitu ya, nanti kita tes anaknya gitu loh. Coba tadi kamu mengerjakan seperti ini, coba sekarang kamu cerita. Gitu. Kalau saya seperti itu, nah, kalau dia melenceng dari situ, nah, kita bisa tahu anak ini menggunakan atau tidak. Itu kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi kita ajarkan cara pemanfaatannya, tapi kita juga
cara penilaian ke si anak tadi. Itu pengalaman yang sering saya lakukan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menilai anak itu, maksudnya ini hasil dari AS semua atau dia dari pemikiran sendiri. Jadi dua-duanya kita kombinasikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rusmiati. Ada untuk tanya jawab juga, dia presentasi. Jadi kalau mulai dari itu ya. Oke, seperti itu ya Pak Ibu. Jadi tergantung dari kita, pendekatan kita ke anak didik ya selama ini seperti apa, dan juga tergantung dari pengalaman pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya semakin kita senior, kita semakin banyak pengalaman di dalam menghadapi berbagai macam karakter sifat dari anak didik ya. Kan itu kayaknya sudah rumus baku belajar dari pengalaman. Makanya yang muda-muda ini mohon dikasih pencerahan bersama senior seperti itu. Ada alat Bapak Ibu yang bisa mendeteksi bahwa itu adalah hasil dari AI atau bukan. Itu memang ada alatnya. Bapak Ibu bisa googling ya. Saya lupa sih namanya. Cek plagiasi itu kemudian nanti misalkan kayak Turnitin ya, tapi itu berbayar ya Bapak Ibu. Turnitin itu cek plagiasi, di dalamnya bisa mendeteksi apakah hasil teks yang dimasukkan itu adalah hasil dari generate AI atau bukan. Itu biasa. Itu Turnitin itu kalau yang di kampus pakai itu Turnitin ya. Atau kalau yang versi online lain juga ada di Bapak Ibu. Cek untuk konten ya, apakah itu generate AI atau bukan. Nah, Bapak Ibu bisa bisa googling di situ, nanti muncul pilihannya, muncul ya, bisa coba untuk mencari. Kayaknya ada, coba itu ada toolsnya. Nanti kita buka terus teksnya, kemudian nanti akan dianalisis sama tools itu hasil generate dari AI atau bukan. Parafrase itu sama ini. Nah, cuman itu juga kembali lagi itu tulus nih Bapak Ibu. Karena dari pengalaman beberapa tulisannya itu murni dibikin oleh orang ya. Itu ketika dimasukkan dicek AI seperti itu malah terdeteksinya seperti AI. Padahal itu beneran bikin sendiri kok. Bapak Ibu bisa coba, Bapak Ibu bikin tulisan sendiri dan bahasa sendiri dimasukkan, bisa jadi itu kemudian dideteksi seperti itu. Jadi muter-muter di situ ya Bapak Ibu, nggak jelas sih. Ya kadang ada kalau di kami ya di kampus itu kadang ada organisasi penerbitan, misalkan penerbitan karya ilmiah yang memang berpatokan pada penilaian satu alat. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menentukan itu ya. Jadi tergantung dari kebijakan Bapak Ibu. Menentukan satu alat, misalkan kalau dari kampus itu menggunakan Turnitin ya. Pokoknya harus pakai Turnitin. Selama dideteksi sebagai AI, maka itu yang akan dijadikan acuan. Jadi ya, ketika kita menulis sendiri pun, ketika dideteksi sebagai AI, kita harus mengganti tulisan kita. Mau nggak mau? Karena itu bagian dari aturan yang ditetapkan. Sama seperti Bapak Ibu, ketika menetapkan sebuah aturan ke siswa nanti, ya itu konsisten saja Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Karena memang bagaimanapun Bapak Ibu mengikuti kemungkinan yang lain. Oh ini pakai ini belum tentu ini kok akurat. Ya yang lain juga sama gitu. Jadinya nanti nggak jelas lagi. Ya sudah tentukan saja. Nggak usah ragu, Bapak Ibu tentukan saja. Pokoknya aturannya harus yang seperti itu. Ya. Coba kalau misalkan akan dicek pakai AI, terus terdeteksi AI, maka harus diganti misalkan.
Kalau kemudian di dalam kontennya anak-anak ditanya, pokoknya kalian harus membuat, kemudian nanti akan ibu tanya tentang kontennya. Kalau nggak bisa, ya maka nilainya kurang misalkan. Terus kalau memang sama sekali nggak tahu, tapi kontennya bagus, tapi anaknya nggak menguasai, nah kemungkinan itu kontennya ambil dari sini. Tentukan aja seperti itu bolehnya. Yang penting ini nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya ya Bapak Ibu. Ini coba saya tunjukkan sedikit ya, dari materi yang berikutnya. Kalau yang untuk etika, ini sih materinya masih agak panjang ya Bapak Ibu. Tapi ini memang kalau yang etika ini terkait dengan tadi ya batasan, terus bagaimana cara kita bisa menyikapi seperti itu. Jadi nilai-nilai yang seperti itu ya, seperti kayak kita belajar PPKN dulu ya, kalau dulu namanya PPKN ya. Kalau sekarang PKN. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh di sisi etika penggunaan AI modelnya seperti itu. Nah, tapi di materi yang satunya, materi yang di sini, ini adalah coba saya switch sebentar ini Bapak Ibu. Ini saya switch ke materi yang kedua. Materi yang ini adalah materi yang memang saya ambil dari workshop kemarin. Memang disiapkan untuk menghadapi ini ya, menghadapi era-era yang teknologi, penerapan teknologi yang seperti ini, menghadapi era teknologi yang seperti ini. Nah, iya kan pernah jadi istilah baby boomers, generasi X, Y, Z, milenial, alpha gitu. Nah, anak didik kita itu sudah bukan lagi generasi Z ya. Anak didik kita itu sudah generasi alpha. Ya. Jadi generasi alpha ya kelahiran 2010 ke sini ya sampai sekarang. Jadi mereka itu sangat adaptif, kreatif dengan penggunaan tools ya, alat-alat baik HP, komputer ataupun software itu sangat adaptif sekali, cepat ya. Berbeda dengan kita ya, kalau saya masuk di generasi milenial, keren ya saya yang dulu. Ya generasi Z. Boleh. Tapi udah dibalik, bener lah. Set dibalik set. Anak didiknya kan seumuran itu, jadi harus sefrekuensi. Bener. Kalau tua. Inginnya masih ini ya, anak-anak terus. Di dalam pendekatan yang saya tunjukkan di sini, pendekatan ini suatu framework atau lingkungan kerja ya di dalam pembelajaran community of inquiry. Ini hasil dari respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran terutama di era modern. Nah, ini tadi masalah-masalah yang tadi disampaikan itu memang masalah-masalah di era sekarang di Bapak Ibu ya. Eranya kita, teknologi yang sekarang kita sedang hadapi nih Bapak Ibu. Terus maksudnya ini apa ya? Maksud dari framework ini apa? Ini apain sih? Oke, kita lihat dulu permasalahan dalam pembelajaran sekarang ya. Nah, ini yang pertama,
kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Bapak Ibu merasakan nggak? Maksudnya ketika Bapak Ibu dulu sekolah ya, dengan jenjang yang sama dengan yang sekarang Bapak Ibu hadapi ya, di jenjang yang sama, dulu sebagai siswa, sekarang sebagai pengajar guru ya. Itu tuh terasa sekali perbedaannya. Ketika dulu kita belajar dengan guru ya, lingkungan pembelajaran ya, mau kita dimarahin, mau kita nakal, mau kita seperti apa, itu tuh dari sisi interaksi itu terasa lebih dekat ya, lebih hidup ya, dibandingkan dengan mungkin kalau sekarang antar teman saja itu kadang ya berbaurnya itu bisa kurang ya, berbaur secara langsung ya, berusaha langsung antar teman saja. Mungkin Bapak Ibu kalau berpikir lebih dalam, kalau secara sifat mungkin nggak kelihatan karena di sekolahan itu random banget. Tapi kalau sudah mulai tertata itu nanti kelihatan bahwa sebetulnya mereka tuh asik dengan dunianya gitu. Sehingga interaksi ya, antara siswa ya, dalam pembelajaran antara guru dengan siswa ya, itu tuh semakin kesini itu semakin kurang. Atau kalau misalkan di kelas itu interaksinya bagus, itu berarti kita harus salut sama gurunya bisa menunjukkan salah satu itu ya enggak? Itu sangat butuh effort ya untuk saat ini. Ketika kita menghadapi sesuatu, effortnya tuh sesuai yang sekarang ya, mereka tuh mau interaksi gitu. Nah, terus kesenjangan dalam pembelajaran online tadi sudah disampaikan ya, jelas ini sangat tergantung dari fasilitas, sangat tergantung dari lingkungan ya. Kalau lingkungannya nggak mendukung untuk adanya pembelajaran digital ya, nanti susah juga. Kemudian kurangnya keterampilan berpikir kritis. Nah, ini mungkin kalau kita ngomong kayak gini harus ada sumbernya, harus ada datanya ya. Saya nggak bisa bikin data ini, saya karena ambil datanya dari yang sudah ya, saya percaya aja. Kemudian minimnya dukungan emosional dalam pembelajaran, keterbatasan guru dalam membimbing proses kolaboratif, tantangan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Ini memang iya banget. Jadi tantangan kita ketika di dalam pembelajaran mau nggak mau kita harus memanfaatkan teknologi. Di sini masih ada aturan nggak siswa ketika sekolah nggak boleh bawa HP. Sekarang sudah tidak boleh ya. Nah, itu bagian dari tantangan itu. Jadi memang hal yang seperti itu tuh nggak bisa kita hindari, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mengarahkan. Kita harus bisa mengarahkan, memberi batasan. Kita mengarahkan, memberi batasan. Terus bagaimana cara mereka bisa boleh memanfaatkan. Misal gini, dalam teknisnya, ketika di kelas HP semuanya itu boleh banget kok itu boleh sekali. Tapi setelah itu setelah selesai ya, mereka boleh pakai lagi. Atau bahkan di beberapa teknik pembelajaran, misalkan pakai nggak boleh pakai yang lain, itu kan mereka harus online ya. Itu tuh silakan pakai HP gitu ya. Itu sangat boleh karena HP itu bagian dari anak. Terus bagaimana cara kita memanfaatkan? Kalau kita bisa memanfaatkan di dalam pembelajaran se-efektif mungkin ya, itu tuh justru akan makin menarik ya. Jadi itu bagian dari alat tools kita ya dalam memanfaatkan teknologi. Jadi bukan kemudian sama sekali kita hindari ya, kita nggak bisa menghindari ya, tapi harus kita hadapi ya. Tapi dengan cara apa sedikit. Nah, kemudian adanya kebutuhan akan pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Nah, dan terakhir sebenarnya motivasi belajar siswa. Ini mungkin dari Bapak Ibu yang lebih memahami ya hal yang seperti ini. Secara teknis ya di lapangan Bapak Ibu yang
menghadapi di sana ini. Nah, di framework ini intinya di sini tuh menekankan bahwa ya di sini perlu adanya banyak sekali ini ya sudut pandang ya antara kita sebagai dosen, sebagai siswa, sebagai pengajar ya guru, kemudian bisa menciptakan lingkungan belajar yang harus bagaimana, terus apa saja yang harus bisa dilakukan oleh siswa ya. Nah, sehingga nanti adanya pengalaman belajar kan di lingkungan sekolah ya, dan juga sesuai dengan ini ya generasi yang sekarang, generasi penggunaan teknologi ini. Jadi intinya nanti di sini bukan dengan cara kita melarang ya adanya teknologi, tapi justru kita harus bisa memanfaatkan. Nah, beberapa hal yang di